Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Herman Hendratno, SE MSI, selaku dosen pengapung mata kuliah Ekonomi Islam. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pasar Modal Syariah. Sebelum masuk ke materi pertama, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok saya. Ada saya sendiri, yaitu Aditya Yusuf Pratama dengan NIM belakang 212, lalu ada Mbak Alifia Dipa dengan NIM belakang 200, lalu ada Mbak Gevira Hanifa dengan NIM belakang 236. Dan selanjutnya pemateri pertama akan Mbak Alifia Dipa. Yang A itu ada pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Pasar modal syariah tidak hanya ada dan berkembang di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti negara Malaysia. Pengertian lain pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang B itu ada sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. Pada tahun 2004, perkembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit tingkat eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Gevira. C. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pasar modal syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal Islam atau prinsip syariah di pasar modal didefinisikan sebagai berikut. Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar Dewan Syariah Modal berdasarkan Fatwa Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN MUI. Adapun penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pasar modal syariah antara lain yang pertama prinsip ketauhidan. Fondasi utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Tauhid sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Aspek tauhid dalam pasar modal syariah diwujudkan dengan melaksanakan penawaran umum dan perdagangan efek pada unit-unit usaha yang baik dan halal berdasarkan kinerja, barang maupun jasa yang ditawarkan. Pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan mau berkecimpung dalam penawaran dan perdagangan efek yang di dalamnya mengandung unsur keharaman sebagaimana yang dijelaskan dalam syar'i, karena bertentangan dengan syariat Allah. Yang kedua, prinsip khilafah.
Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta. Melihat perdagangan efek yang ada di dalamnya mengandung unsur keharaman atau tidak, prinsip kekhalifahan dalam pasar modal syariah diwujudkan dalam komitmen membangun pertumbuhan ekonomi negara dengan penghayatan sila pertama Pancasila yang membuktikan kesakralan ketuhanan yang Maha Esa sebagai rule of law. Konsep khilafah yang meniscayakan peranan negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar dalam memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis melalui lembaga hizbah. Kemudian yang terakhir, ada prinsip keadilan. Konsep keadilan sosioekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aditya. Lalu yang D, instrumen pasar modal syariah. Adapun instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah adalah yang pertama ada muqorodah atau mudharabah. Dan dana mudharabah ini berbentuk saham yang memberikan kesempatan kepada investor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi resiko atau profit loss sharing. Pihak-pihak yang bergabung dalam investasi ini biasanya diikat dengan perjanjian syirkah atau musyarakah bila badan usaha tersebut berbentuk perseroan terbatas. Pemilik dana dapat ikut serta secara langsung dalam pengelolaan usaha. Lalu yang kedua ada saham biasa atau common stock. Saham biasa, perusahaan yang tidak melakukan transaksi yang haram diperbolehkan oleh syariah dalam perdagangan di pasar modal karena dinilai sesuai dengan prinsip keadilan, di mana proporsi keuntungan dan kerugian dibagi sama. Lalu yang ketiga ada muqorodah atau mudharabah bonds atau obligasi muqorodah atau mudharabah. Jenis obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk tujuan pembiayaan pada proyek-proyek tertentu atau proyek yang terpisah dari kegiatan perusahaan yang bersifat jangka panjang. Sistem yang dijalankan muqorodah bond hampir sama dengan mudharabah, yaitu dengan profit loss sharing. Adapun jenis instrumen pasar modal yang jelas diharamkan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada preferred stock atau saham istimewa. Saham jenis ini diharamkan oleh ketentuan syar'i karena terdapat dua karakteristik utama, yaitu yang A, adanya keuntungan tetap, predetermined revenue. Hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai riba. Lalu yang B, pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi. Lalu yang kedua ada forward kontrak. Forward kontrak diharamkan karena segala bentuk jual beli utang dan biden atau debt. Perusahaan dianggap jual beli utang piutang sedangkan terjadi transaksi jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada option. Option merupakan hak yaitu untuk membeli dan menjual barang yang tidak disertai dengan underlying aset atau real asset. Transaksi option ini bersifat non-eksis dan dinilai oleh kalangan ulama bahwa kontrak option ini termasuk fitur mengandung unsur gahar atau penipuan dan mahsyir atau judi. Pengertian lain dari option yaitu kontrak antara dua pihak yang mengambil pembeli hak tetapi bukan kewajiban. Lalu ada jenis option. Yang pertama, option call. Memberi hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli saham yang mendasari pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada option put. Memberi pengambil hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual saham yang mendasarinya pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan. Pengambil put harga perlu menyerahkan saham yang mendasarinya jika dia mengeksersisnya. Lalu yang E
Ada perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Adapun perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional, yaitu yang pertama ada pasar modal syariah. Yang pertama, investasi di pasar modal syariah merupakan investasi terbatas pada sektor-sektor atau masuk dalam negatif list investasi syariah jika tidak adanya utang. Lalu yang kedua, tidak adanya unsur spekulasi, bunga, dan unsur judi atau hal-hal yang dilarang agama. Lalu yang ketiga, adanya prinsip syariah dalam mengatur aspek dari alokasi aset, praktek investasi, perdagangan dalam distribusi pendapatan. Mempunyai mekanisme yang menggunakan prinsip Islam atau dikenal dengan prinsip berbasis syariah. Lalu yang terakhir ada pasar modal syariah yang diawasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DS. Lalu perbedaan pasar modal konvensional yang pertama, investor dapat memilih antara yang disebut dengan debt bearing dengan profit bearing investment yang merupakan ruang lingkup dari seluruh sektor pasar modal. Yang kedua, dapat memperbolehkan adanya spekulasi dan judi yang ada akan mendorong dari fluktuasi pasar untuk pengendaliannya. Lalu yang ketiga ada guideline yang merupakan investasi yang produknya secara umum ada hukum pasar modal. Lalu yang F, fatwa DSN MUI dari pasar modal syariah. Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia ditandai dengan peluncuran produk dana reksa syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Namun produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Penandatanganan nota kesepahaman antara Bapepam dan LK saat ini menjadi otoritas jasa keuangan dan DSN MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia yang menyepakati adanya pola hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk keuangan syariah. Bapepam dan LK sebagai otoritas yang membina dan mengawasi kegiatan pasar modal Indonesia dalam berbagai kebijakannya juga aktif mendorong pengembangan produk syariah di pasar modal Indonesia. Saat ini berdasarkan amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, fungsi pengawasan dan pengembangan pasar modal yang selama ini berada di bawah otoritas Bapepam dan LK Kementerian Keuangan dialihkan oleh OJK. Fungsi pengawasan dan pengembangan pasar modal dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK per tanggal 1 Januari 2013. Peraturan yang ada secara substansi masih tetap sama kecuali pergantian nama lembaga yang mengeluarkan aturannya pada era OJK. DSN MUI telah menandatangani nota kesepahaman dengan OJK pada tanggal 11 November. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, raise hand terlebih dahulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.